Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Para jamaah sekalian yang disayangi Allah dan dicintai Allah, setelah kita membahas pada pertemuan yang lalu tentang masalah ghasab, merampas, termasuk yang sekarang diistilahkan namanya begal, apapun yang dirampas ya, maka orang yang merampas hak seseorang, maka orang yang merampas itu berdosa besar. Dan ada kita sebutkan hadis yang lalu dalam masalah ghasab adalah seorang laki-laki datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang tadi bertanya tentang masalah harta atau miliknya yang diambil orang. Jadi dia berkata, "Ya Rasul, bagaimana pendapatmu apabila ada seorang laki-laki," ini seseorang ya, orang jahat ingin mengambil hartaku, merampas hartaku, akhadha mali, yuridu akhadha mali, dia kepingin untuk mengambil saya punya harta. Baik harta itu bergerak, artinya ya bisa dibawa kemana-mana seperti motor, mobil dan lain sebagainya, atau yang tidak bergerak, termasuk adalah rumah, tanah. Ini yang lagi heboh adalah Palestina, tanah air mereka direbut oleh Zionis Yahudi. Nah, lalu orang yang punya harta tadi membela diri. Orang-orang Palestina membela diri mereka, membela harta mereka, membela kehormatan mereka yang dirampas, tanah-tanahnya mereka oleh Zionis Yahudi itu. Bagaimana ya Rasul kalau aku ngelawan? Ternyata orang itu membunuhku. Seperti orang-orang Israel, seperti orang-orang Palestina, mereka dibom, mereka dibunuh oleh Zionis Israel, Zionis Yahudi. Bagaimana kalau seandainya aku membela diri? Maka kata Rasul, engkau adalah orang yang mati syahid. Ini syahid akhirat. Syahid akhirat. Alias engkau masuk surga kalau membela hartamu, membela kehormatanmu dari orang-orang yang merampas tadi. Surga. Ada saya lihat di YouTube, di di Mekah itu ada namanya channelnya Kang Arman atau Alman, itu orang Sunda tapi sudah lama di sana. Jadi waktu itu dia wawancari orang Palestina yang lagi umrah. Ditanyain sama Kang Alman ini. Ini kaif khabar Palestina? Kaif khabar ahlul Palestina? Bagaimana kabarnya orang Palestina di sana? Perang nih kan, kaif harab? Bagaimana kabar peperangan di sana? Apa orang Palestina bilang? Ibadah. Dia bilang
Nahnu fi ibadah, kami sedang melakukan ibadah. Jadi perang yang kita lihat mengerikan dan sebagainya, mereka orang Palestina sana mengatakan kami lagi ibadah itu. Jadi tidak ada sedikit pun dari wajahnya itu kesedihan, ketakutan. Katanya kami lagi ibadah. Perang itu dianggap ibadah, membela tanah air mereka. Nah, mereka yang meninggal, baik yang melawan atau mereka yang tidak melawan, syahid kata Nabi. Orang itu adalah mati syahid. Ini syahid akhirat dulu. Lalu sebaliknya, bagaimana ya Rasul kalau aku melawan dan orang yang kulawan tadi mati? Orang pembegal, orang yang merampas itu mati. Apa kata Nabi? Huwa finnar. Orang yang pembegal tadi, perampas tadi, dia akan masuk ke dalam neraka. Jadi kalau orang-orang Palestina, tentara Hamas dan sebagainya melawan lalu membunuh orang-orang Yahudi, maka orang-orang Yahudi yang mereka bunuh untuk membela diri mereka, orang Palestina yang mati itu huwa finnar. Orang itu masuk dalam neraka. Ditambah lagi dengan Yahudi, 2 kali bertubi-tubinya dosanya. La ilaha illallah. Itu kita bahas kemarin ya, masalah merampas, gosok. Kemudian kita lanjutkan lagi pembahasan berikutnya adalah masalah wakaf. Ini bab muamalah yang berikutnya adalah wakaf. Apa itu wakaf? Wakaf ialah menahan sesuatu. Asal wakaf tuh menahan. Menahan sesuatu benda yang kekal zatnya. Menahan ini berarti tidak boleh dijual, tidak boleh apalagi namanya ini, ya tidak boleh dijual barang tadi, di stop. Yang kekal zatnya benda ini, yang dapat diambil manfaatnya guna diberikan di jalan kebaikan. Nah, jadi wakaf ini kita memberikan sesuatu kepada seseorang atau lembaga atau yayasan dan sebagainya. Benda ini atau barang ini ada manfaatnya. Nah, nanti yang diambil oleh orang yang menerima wakaf tadi adalah manfaat dari barang itu. Kalau barangnya nggak bisa kekal, nggak bisa bertahan lama, maksudnya itu tidak masuk kategori wakaf. Itu nanti bisa masuk namanya infak atau hadiah atau sedekah. Kenapa? Karena barangnya tidak bisa kekal. Jadi yang wakaf ini terfokus dalam benda yang bisa bertahan lama. Bertahan lama sampai kapanpun juga itu barang bisa bertahan lama dan bisa dimanfaatkan. Ada umpama orang mewakafkan tanah. Tanah itu memang bisa dijual. Tapi ketika orang yang punya tanah ini, saya mengkatanya dia, wakafkan tanah ini ke yayasan. Yayasan nanti mau bangun di tanah itu, bangun pesantren, bangun madrasah, bangun musalla, kelas, rumah dan sebagainya, itu terserah. Nah, jadi ketika seseorang yang punya tanah tadi telah mewakafkan, orang yang penerima wakaf tadi, yang menerima wakaf tidak boleh menjual tanah tadi. Tertahan sudah. Tidak boleh dijual, tapi boleh dimanfaatkan. Nah, nanti akan sampai masalahnya untuk zaman sekarang nih ya. Di Kemenak itu juga diterangkan namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Jadi bukan hanya diambil manfaatnya, tapi diputar manfaat tadi untuk bisa menghasilkan keuntungan. Wakaf produktif ini
Kalau tidak salah yang pernah diterangkan, nggak tahu ya sekarang ya. Kalau dulu cuma ada beberapa, sekarang kayaknya sudah banyak. Salah satunya yang wakaf produktif itu adalah di Masjid Manuntung. Jadi Masjid Manuntung yang ada di mana? Pandansari atau Kebansari? Pandansari ya. Itu punya tanah, punya tanah wakaf. Kemudian dibangunkan ruko. Kalau nggak salah ada 3 atau 4 ruko itu. Dibangunkan ruko. Jadi tanahnya ini punya tetap masjid, dibangunkan ruko. Kemudian ruko ini bukan dijual, tapi disewakan. Ruko tadi disewakan, kemudian ruko itu maksudnya keuntungan dari penyewaan tadi dimasukkan ke kas masjid. Dan kas masjid itu dari uang hasil tadi persewaan tadi itu diputar untuk kemaslahatan masjid. Ya, untuk pembangunan, untuk upah imam, untuk upah kaum, untuk honor para khatib-khatib, para penceramah dan sebagainya diputar dari situ. Itu disebut namanya wakaf produktif. Kalau tidak salah, wallahu alam ya, benar atau tidaknya, cuman saya pernah dengar kabar saja. Itu orang kaya di Binuang tuh siapa namanya, di Banjarmasin, Kalsel tuh, Binuang. Haji Jai. Yang kemarin kawinan anak Haji Icut ya, Haji Ciut anaknya tuh. Jadi cucunya Haji Ija ya, nikahan, kawinan berapa? 14 hari kan 14 malam tuh. Bukan 7 hari 7 malam, 2 kali lipatnya. Artis-artis diundang, Roma Irama kira-kira berapa ratus juta itu. Ya, Habib Syekh. Siapa lagi? Pokoknya luar biasa. Sawerannya itu bukan lagi main 5 ribuan. Main ratusan ribu, main duit dolar sawerannya untuk penyanyi. Luar biasa itu. Wallah alam benar atau tidaknya, beliau itu ada membangun Haji J kalau nggak salah ya, ada bangun masjid di depan rumahnya itu. Dibangunkan masjid. Bangun masjid, kemudian entah di depannya atau di mana, pokoknya adalah orang cerita dia bangun masjid. Nah, panitia masjid ini setelah dibangun sering sekali datang ke beliau minta dana ya kan ya, untuk operasional, untuk ini, untuk itu. Nah, beliau ini ibarat kata otaknya otak bisnis loh. Kamu ini ibarat kata sudah dikasih hati minta jantung lagi ya. Sudah dikasih hati minta jantung. Akhirnya gini aja kata beliau, kubangunkan walet katanya. Jadi di masjid itu ada menara dibangunkan walet. Nah, berhasil. Nah, kata beliau, ambil tuh hasilnya dari walet tadi. Bangunkan walet, carikan orang yang ahli dalam merawat walet tadi, berhasil. Berapa kilo setiap bulannya mendapatkan itu. Ya, nah, kata beliau, jangan usah lagi minta sama aku. Artinya belajarlah untuk mandiri gitu. Itu yang diistilahkan zaman sekarang namanya wakaf produktif. Wakaf produktif. Nah, di pesantren-pesantren itu banyak seperti itu. Kami di pesantren di Ambarawa pernah juga meminta ke pemerintah bantuan itu, tapi kayaknya sampai sekarang jar orang Banjar kada ada buridiknya, enggak ada kedengaran dan tadi turun. Ya, kami minta bantuan untuk bisa bikin kolam ikan, perikanan ya di Badan Perwakafan itu waktu itu. Cuma sampai sekarang belum ada. Bukan belum ada, memang kayaknya nggak ada lagi sudah. Nah, cuma nanti ada lagi bidangnya apa namanya itu ya. Nah, itu nanti diminta lagi, kita bisa nanti minta bantuan untuk laundry, untuk peternakan ini itu dan sebagainya, dibantu. Paling besar kalau nggak salah sapi. Ya, penggemukan sapi. Jadi dikasih modal umpama 500 juta. Nah, ada lahannya, kita punya lahan. Nah, lahan itu tanah wakaf tadi dibangunkan, kandang dan sebagainya dikasih modal. Diputarlah dana tadi, nanti masuk ke masjid, masuk ke pesantren. Itu masuk kategori wakaf produktif. Yang tanahnya tadi nih ya, tanahnya. Kalau bantuannya tadi
Kalau dia bantunya berupa barang, nah saya belikan nih, saya punya uang 500 juta. Kamu punya tanah, punya apa? Tanah apa itu? Tanah wakaf atau apa? Tanah wakaf, tanah yayasan. Nih, saya wakafkan uang saya nih. Uang kan nggak bisa diwakafkan. Maksudnya saya bangunkan bangunan dengan harga 500 juta umpama. Nih. Saya bangunkan ruko, saya bangunkan walet, saya bangunkan kolam ikan, bla 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 dan sebagainya. Listrik bangunkan. Nah, saya wakafkan uang tadi dirubah menjadi bangunan. Nah, bangunannya ini yang diwakafkan, bukan uangnya yang diwakafkan. Karena uang kalau diwakafkan nggak bisa. Masa uang disimpan begitu? Ya, nah, lalu dibangunkan bangunan itu lalu dihasilkan, ada uangnya. Ya seperti tadi dibikinkan kolam ikan, diolah tadi dan seterusnya, lalu dapat hasilnya. Nah, itu istilah zaman sekarang di Kemenak namanya wakaf produktif. Jadi wakaf itu bukan berarti tidak boleh dikomersikan. Maksudnya tidak boleh diputar, kalau ada manfaatnya silakan saja. Nah, ala kulli hal. Orang mewakafkan tanah katanya. Saya mewakafkan tanah katanya, tapi tanah itu bukan untuk bangunan, karena umpama masuk tanah itu tanah lindung dan sebagainya umpama. Tidak bisa dibangun bangunan. Katanya, saya wakafkan tanah itu, tapi wakaf tanah tadi bisa dibikin kebun, dibikin perkebunan, dibikin ini itu namanya wakaf produktif tadi. Wakaf produktif. Banyak sekali ya pesantren-pesantren yang mereka punya tanah lahan besar itu, maka mereka bikin lahan tadi untuk perkebunan. Wallahu alam, kalau tidak salah Hidayatullah itu juga punya lahan tanah. Kalau nggak salah dibikin kebun karet, kebun karet. Jadi hasil dari karet tadi dihasilkan lalu masuk ke yayasan mereka dan itu diolah lagi. Kalau cuman orang ngasih wakaf tanah katanya, nggak diapa-apain tanah tadi, digunakan enggak, diapain enggak, kita takut katanya tanah wakaf kita nggak boleh bangun ini bangun itu. Lalu manfaat dari tanah tadi apa? Karena fungsi dari wakaf itu adalah menghentikan barang tadi, artinya tidak boleh dijual di kemana-mana, kan di stop di situ. Jadi kepada orang yang menerima wakaf, kemudian orang yang menerima wakaf ini mengambil manfaat dari benda tadi, benda yang bisa bertahan lama. La ilaha illallah. Sudah dipaham kira-kira ya? Artinya kebalikannya, kalau benda itu tidak bisa bertahan lama, itu bukan wakaf namanya. Bukan wakaf. Saya mau wakafkan Pak, wakaf apa? Wakaf kue, wadai ya. Ya, atau saya wakaf nasi kuning. Itu mah bukan wakaf namanya. Siapa yang bisa bertahan lama? Nasi kuning itu gimana bisa bertahan lama? Setengah hari aja bisa basi dia. Tapi nanti itu kalau barangnya tidak bisa bertahan lama, itu nanti masuk masalah sedekah atau hadiah atau infak. Makanya terus terang saya pribadi lebih menyarankan kotak-kotak amal yang ada di masjid itu kalau bisa tulisannya hanya infak, ya, kotak infak di tengah. Ini terkadang ada infak, ada wakaf, ada sedekah dan sebagainya. Sebenarnya itu penyalurannya berbeda-beda. Penyaluran menggunakan infak, sedekah, wakaf itu berbeda-beda penyalurannya nih ya. Kalau infak itu umum sudah. Kotak infak masjid.
Di sini apa tulisnya? Infak atau enggak atau apa? Hah? Tulisan kotak kita itu. Enggak ada tulisannya. Ada saya masuk di masjid mana ya? Saya lupa, di Samarinda atau di mana? Lupa saya. Saya masuk ke masjid itu, kotak infaknya bentuknya kuburan. Bentuknya kuburan. Kata saya, apa ini? Kotak infak kuburan. Jadi ketika orang berinfak itu artinya, nah, kamu ini infak di masjid ini sebenarnya untuk harta kamu di akhirat. Nah nih, harta itu kalau mengatakan harta nggak dibawa mati, enggak, harta dibawa mati. Carilah harta sebanyak-banyaknya, lalu bawalah mati. Bagaimana maksudnya? Cari banyak-banyak, simpan di tabungan di akhirat tadi. Nah, itu. Jadi kotak amalnya itu bentuknya kuburan. Kaget saya. Di mana? Lupa saya. Di Samarinda atau di mana saya pernah masuk itu masjid? Hah? Di mana? Samboja. Andil? Saya udah tahu, lupa, pokoknya saya pernah lihat itu. Kaget saya, hebat juga ini. Subhanallah. Nah, coba sekali-sekali gitu kotak infaknya bentuknya kuburan begitu. Nah, infak ini umum. Jadi kalau orang infak ke masjid aman sudah. Artinya pengurus masjid mengelola uang tadi sebaik-baiknya. Arti sebaik-baiknya adalah untuk menghidupkan kemakmuran masjid. Bukan, mohon maaf ya, bukan mencari kemakmuran di masjid. Beda itu kalimatnya. Ada orang menjadi pengurus masjid, niatnya bukan memakmurkan masjid, tapi mencari kemakmuran di masjid. Mencari kemakmuran di masjid. Dan ini berapa banyak di Balikpapan terjadi. Dan saya lihat, kalau masjid itu banyak duitnya nih ya, jamaahnya banyak, duitnya banyak, wah itu berebut orang jadi pengurus. Sampai bisa berkelayan tuh, berapa kali saya dengar kabar di masjid itu di Balikpapan, pengurus dengan pengurus berkelahi. Lupa blok, sampai berhantam-hantaman di masjid. Sampai berhantam-hantaman di masjid. Ada beberapa masjid saya pendengar-dengar. Ini bukan memakmurkan masjid, tapi mencari kemakmuran di masjid. Payah ini. Lalu ujung-ujungnya kalau sudah seperti itu, pengurusnya ini entah ketuanya atau bendahara, kan yang sering megang duit itu kan antara ketua dengan bendahara. Lalu apa? Diambil uang masjid tadi, digunakan ini, gunakan itu. Banyak terjadi di Balikpapan, sampai dibawa polisi. Ada yang 500 juta, ada yang main hampir 1 M duit masjid tadi. Lah kulihal tuh ya. Nah, jadi infak tadi itu untuk kemakmuran di masjid. Makanya nggak boleh juga masjid itu punya infak banyak, lalu nggak ada kemakmurannya. Saldonya telah uang masjid diumumkan hari Jumat berjumlah 1 M sekian, itu banyaknya 1 M. Nah, ya. Tapi sunyi masjid tadi, tidak ada kegiatan pengajian, tidak ada kegiatan ini, kegiatan. Orang yang ingin menginfakkan hartanya di masjid tadi untuk supaya memakmurkan masjid tadi. Makanya kalau kena bendahara sama ketua yang pelit, selesai sudah. Masjid tadi la yamutu wa la yahya, enggak bermutu karena dananya enggak keluar. Dananya enggak keluar. Yang sering jadi studi banding ya di daerah Jogja itu masjid apa namanya? Jogorian atau apa? Itu setiap Jumat selalu diumumkan kasnya kosong. Bahkan terkadang kasnya ini kas masjid minim, kasbon, artinya ada utang lagi. Kemana kasnya itu? Itu kasnya adalah digunakan untuk kemakmuran masjid tadi. Makanya kalau pengajian, masya Allah, penuh itu.
Sholat 5 waktu penuh. Kalau ada orang datang ke sana bawa sendal, sendalnya hilang, diganti sama pengurusnya. Ada orang datang ke sini bawa motor, motornya hilang, diganti sama pengurus. Jadi ketika orang datang ke masjid itu merasa tenang. Masjidnya buka 24 jam. Ada orang musafir ini itu dibantu semuanya. Dari mana? Duit tadi itu. Duit umat tadi. Itu infak. Kemaslahatan apapun dari infak tadi. Kemudian ada sedekah. Nah, sedekah ini itu sebenarnya diberikan kepada orang hidup. Diberikan kepada orang hidup. Tidak bisa disedekah itu diberikan kepada benda, tapi kepada orang hidup. Nah, sedekah ini ada dua, ada sedekah wajib, ada sedekah sunnah. Kalau sedekah wajib disebutkan dalam surah At-Taubah, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakina wal 'amilina wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqabi wal gharibina fi sabilillah wa ibnis sabil. Hanya saja sedekah itu yang dimaksudnya adalah sedekah wajib, tapi sedekah sunnah juga masuk, sedekah yang kita bisa bantu-bantu orang. Sedekah itu diberikan kepada 8 orang. 8 orang ini semuanya makhluk hidup, manusia. Fuqara, orang fakir, orang miskin. Amilin, menjadi amil zakat. Mu'allaf, orang baru masuk Islam. Riqab, hamba sahaya, sekarang enggak ada hamba sahaya. Ibnu sabil, sabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Wa ibnis sabil, orang musafir, kehabisan ongkos. Orang mau musafir, mau pulang kampung atau kemana, begitu kehabisan ongkos. Maka harta-harta yang kita berikan kepada 8 orang ini disebut namanya sedekah. Nah, sedekah. Nah, sedekah ini kita berikan kan pada orang hidup. Tapi dalam riwayat yang lain, sedekah ini bisa juga diberikan kepada makhluk yang lain. Bersedekah kepada binatang, kita ngasih makan. Nabi mengatakan ada yang punya kebun, kemudian dia punya pohon, lalu pohonnya itu berbuah, lalu ada burung yang makan di situ, ada hewan makan buah-buahannya, ada orang lewat ngambil buah-buahannya. Kata Nabi, itu sedekah buat kamu. Tanpa sadar, kita sadari atau kita tidak sadari, buah-buahan, pohon-pohon buah yang kita tanam tadi apa saja bentuknya dimakan binatang dan siapa saja, maka itu sedekah buat kita semua. La ilaha illallah. Makanya orang bahari itu nanam pohon. Tanya sama orang, "Kai, kenapa pian nanam pohon? Pohon apa ditanam, Kai?" "Oh, pohon pohon rambutan, pohon durian, pohon cempedak." "Gimana pian Kai menanam itu? Kira-kira sempat," kalau bahasa kitanya, sempat ajakah pian makan itu? Artinya kalau secara logika pohon itu besar berbuah, pian gak sempat menikmati karena sudah tua alias sudah lama lagi meninggal. Apa kata Kai? Ini bukan untuk aku, ini buat nanti anak cucuku, untuk orang-orang sesudahku. Aku bersedekah kepada mereka. Coba lihat, pikiran mereka panjang, amal jariahnya panjang. La ilaha illallah. Nah, itu sedekah. Kemudian apa lagi? Ada hadiah. Nah, hadiah ini kalau tadi sedekah, kalau bahasa sayanya nih ya, sedekah itu kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di bawah kita. Itu kita bisa artikan sedekah, bantu orang. Sedekah namanya. Makanya tadi orang fakir, orang miskin, hamba sahaya, yang ibarat kata mereka, mohon maaf ya, bukan menghina, level ekonominya di bawah kita nih. Kita bantu dia, itu namanya sedekah. Tapi kalau hadiah, kita memberikan sesuatu kepada seseorang yang level ekonominya di atas kita, atau yang sama dengan kita, atau mungkin orang itu level ekonominya di bawah kita, tapi orang ini mempunyai kehormatan, seperti dia seorang kiai, seorang ulama, seorang habaib, seorang tokoh masyarakat. Ketika kita memberikan sesuatu kepada mereka, maka kita mestinya mengatakan hadiah.
Kenapa? Karena kalau kita katakan hadiah ini, hadiah itu ibarat kata kita menghargai dan menghormati orang ini. Nilainya mungkin tidak seberapa, tapi kalau kita katakan hadiah, dia akan senang. Hadiah katanya. Dia yang menerima ini bukan merasa bukan merasa terhina atau apa begitu. Saya mohon maaf terus terang ya, terkadang ketika saya jalan begitu atau kemana tiba-tiba ada orang salaman dengan saya, tiba-tiba guru ulun bersedekah lawan pian. Sebentar dulu, bersedekah. Jadi bahasa kita sebentar dulu ya. Jadi kalau bahasa aku ini bukan juga kaya, bukan juga miskin. Tapi ibarat kata adalah kayak orang juga. Sebenarnya kamu tidak boleh mengatakan sedekah, hadiahlah kata-kata itu. Oh ya ulun berhadiah. Nah begitu kalimatnya. Jangan sedekah kayak orang miskin aja aku ini. Ibarat katanya hadiah. Nah begitu pantasnya. Itu cara kita memberikan sesuatu ya kepada orang. Jadi ketika orang ini menerima, dia merasa bangga, merasa merasa dihargai itu. Nah. Saya pernah cerita di sini, cerita guyon saja. Masalah kurban. Kurban itu kan disunahkan dibagi menjadi 3 bahagian. Sepertiga pertama dimakan untuk yang berkurban dan keluarganya. Sepertiga kedua untuk disedekahkan, fakir miskin dan semuanya. Sepertiga yang ketiga dihadiahkan. Lalu panitia bilang, ini yang pertama pengurus anak-anak muda. Anak muda sini. Ya Pak Haji. Nih bawa nih sepompek daging. Kasihkan sama rumah yang paling besar di sana itu pemiliknya. Ini daging kurban. Bilangin ini sedekah. Ini sedekah untuk dia. Datang nih anak muda ke rumah orang yang kata-kata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Siapa di luar? Pengurus panitia kurban Pak Haji. Oh ya. Ada apa? Ini panitia kurban ngasih kurban Pak Haji. Oh alhamdulillah. Kata pengurus masjid, panitia kurban, ini adalah sedekah. Kalau orang kaya dipaham, dia akan tersinggung. Wah, jangan bilang sedekah, hadiah lah. Hadiah atau sedekah? Sedekah katanya Pak Haji, bukan hadiah. Lah kenapa? Karena Pak Haji kaya tapi nggak pernah berkorban. Paham nggak? Jadi dianggap orang miskin. Pak jadi kaya tapi nggak pernah berkorban. Ya jadi dianggap orang miskin aja. Sedekah aja Pak Haji. Itu nyinggung dengan kalimat tadi. Ala kulli hal. Ada hadiah atau dia? Beda-beda tuh. Jadi ada infak, ada sedekah, ada hadiah. Yang pertama kita sebutkan tadi masalah wakaf. Masalah wakaf. Jadi wakaf ini bendanya bertahan lama. Ada seseorang nelpon saya, guru, ya saya mau ngasih mobil untuk pesantren. Alhamdulillah kata saya. Mobil apa ini? Ya mobil lama juga. Tak liatin mobilnya, wah ini mobil angkatan 45 ini. Alias kalau naik gunung di Balikpapan terbatuk-batuk ini. Terbatuk-batuk. Saya mau wakafkan. Saya bilang gini aja. Sampai jangan bilang wakaf. Kenapa? Karena kayaknya mobil ini banyak ongkosnya, banyak ongkos perawatannya daripada daripada manfaatnya. Bilang saja diberikan ke pesantren sebagai infak atau apa gitu. Ya sudah. Karena kalau wakaf gimana? Kita masa menerima mobil itu? Mobil kan wakaf gak bisa dijual beli. Sudah kasihkan aja ke pesantren sebagai infak dan sebagainya. Kasihkan ke pesantren. Saya coba dulu, saya baikin, saya suruh Pak Haji Hadi baikin apa semuanya, minta perbaikin. Sekalinya rewel terus mobil ini. Telepon Pak Haji Hadi, Pak, ini mobil ini kayaknya banyak pengeluaran, kita jual aja sudah. Jual sudah. 18 juta atau berapa mobil kol zaman dulu tuh, kol yang ke Handil tuh. Tapi yang bensin, laku aja dijual. Ya laku. Itu masih ada satu mobil di pesantren tuh, Kijang Bahar itu, Kijang kapsul apa itu. Enggak bisa jalan mobilnya. Jalan dibaikin rusak lagi. Mau dijual tapi belum terjual. Siapa tahu ada yang mau beli. Enggak tahu berapa harganya, masukkan duitnya ke pesantren. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau kita ingin mewakafkan barang tadi, lihat-lihat dulu. Barang ini kira-kira bisa bertahan lama apa enggak? Satu. Yang kedua, kalau dia bertahan lama, ada manfaatnya enggak? Ya.
Jangan, tidak ada manfaatnya. Saya infakkan tadi ya, mobilnya mobil apa yang diwakafkan? Banyak pengeluaran daripada manfaatnya tadi. Baikin ini, baikin itu. Kalau dijual umpama paling-paling 20 juta, membaikinya hampir 15 juta. La ilaha illallah. Nah, jadi seperti itu dia. Perbedaannya tadi wakaf, infak, sedekah, hadiah. Nah, kita masih di awal-awal masalah wakaf. Nanti insya Allah kita sambung lagi di kesempatan yang akan datang. Ada keberangkatan umrah di tanggal 30 November dan 24 Desember untuk tahun 2023. Siapa tahu ada yang kepingin berangkat umrah bareng kami. Insya Allah nanti kami berangkat di tanggal 24 Desember. Harganya 32 juta selama 12 hari, dan itu sudah termasuk semuanya dari Balikpapan. Haji harganya 185 juta bintang 3 30 hari, dan ada yang harga 195 juta bintang 5 juga 30 hari, langsung berangkat di tahun 2024. Yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi, semoga ada manfaatnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wa akhiru kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.